Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat majelis ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat yang insya Allah penuh barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Lebih singkat waktunya saya akan menjelaskan atau menyampaikan tafsir amali surah Qaf ayat 1 sampai 5. Surah ke-50 udah buka semua Al-Qur'annya? Sudah. Di surah Qaf ayat 50, surah ke-50. Sudah. Ya. Sebelum itu marilah kita membacakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. Lanjut dulu. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tawsiratan wa dhikra likulli abdin munib wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid والنحل باسقات لها طلع نضيد صدق الله العظيم. Yang artinya di sini Qaf, artinya Qaf itu adalah yang mengetahui arti Qaf ini cuma Allah. Jadi kita manusia tidak bisa mengetahuinya. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia, Nah, tafsir amali pada ayat pertama ini Allah bersumpah dengan Al-Qur'an yang mulia. Sumpah ini bukan sekedar penegasan biasa, tetapi menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran yang absolut. Nah, pedoman hidup yang tidak boleh diragukan dan cahaya yang seharusnya menerangi setiap langkah manusia. Nah, namun realitasnya banyak manusia yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan tanpa penghayatan, bahkan sekedar simbol sekedar simbol menjadikan simbol tanpa implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Dari ayat ini udah jelas, mari kita mengajak untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pusat kehidupan kita dalam sehari-hari. Seperti apa? Kita baca, kita pahami, setelah dipahami kita renungkan, setelah renungkan kita amalkan. Nah, dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam ibadah, akhlak maupun interaksi sosial. Nah, misalnya begini, contoh, setelah kita baca-baca Al-Quran, dan setelah kita pahami, setelah kita renungkan, kita udah tahu artinya, maka kita amalkan. Amalkan seperti apa? Amalkan ini tadi. Amalkan seperti dalam ibadah, akhlak kita dijaga, terus kita berinteraksi dengan siapapun, entah itu dia lebih tua dari kita, entah itu keluarga kita, entah itu orang tua kita, maka kita harus menghormati. Nah, yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua, dan yang tua juga jangan seolah-olah tidak menghormati yang muda. Nah, dan akhlak kita juga dijaga, seperti panggilnya, kalau orang yang lebih kakak dari kita panggilnya mas. Nah, itu. Baik, kita lanjut ayat yang kedua. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna la syai'un ajib. Bahkan mereka orang-orang kafir tercengang bahwa telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, maka orang-orang kafir berkata ini adalah sesuatu yang ajaib atau yang aneh. Nah, padahal di sini udah jelas. Dari ayat ini Allah sudah menggambarkan keheranan orang-orang yang menolak kebenaran ketika datang kepada mereka. Nah, seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri bahwa menunjukkan bahwa seringkali mereka menolak apa? Menolak kebenaran bukan karena tidak jelas. Nah, tetapi karena faktor egonya mereka. Jadi mereka menolak kebenaran itu. Nah, padahal udah menyampaikan jelas. Padahal mereka udah menyampaikan bahwa itu benar, tetapi mereka menolak. Itu namanya orang-orang kafir yang menolak terhadapnya dengan Al-Quran. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, bayangkan saja kita sering meremehkan nasihat hanya karena datang orang yang kita anggap itu setara dengan kita, atau mungkin bahkan lebih rendah dari kita. Nah, padahal kebenaran itu tidak diukur dari siapa yang menyampaikan, nah, melainkan dari isi dan substansinya. Oleh karena itu ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki hati yang terbuka. Nah, seperti apa? Rendah hati dan siap menerima kebenaran dari siapapun. Nah, tanpa terhalang oleh status sosial atau latar belakang kita. Seperti Bu Budi menasihati si Dandi. Dan si Dandi ini melihat Budi itu kecil ya. Melihat Budi itu kan masih MA. Dandi udah besar, udah terbiasa statusnya. Tapi dia meremehkan si Budi yang menyampaikan itu, menasihati dia. Tapi di dalam Al-Quran udah menjelaskan kebenaran itu tidak bisa diukur dari usia kita dan juga sosial kita atau latar belakang kita. Nah, siapa tahu yang disampaikan Budi itu adalah benar. Nah, maka dari itu kita ada yang mengatakan juga jangan melihat orang yang menyampaikan, tetapi apa yang dia sampaikan. Kita lihatlah apa yang disampaikan itu. Kalau dia sampaikan bahwa itu benar, maka kita mengikutnya. Kita mengambil kebenaran itu. Jangan sampai kita menolak.
Padahal di sini udah jelas. Banyak sekali orang-orang seperti itu di kalangan kita ya. Seperti saya saja, misalnya Dandi kalau menasihati saya, jangan sampai saya menolak nasihatnya Dandi. Kalau orang yang masih menasihati kita, tadi yang kita buat salah masih menasihati kita, maka dia itu masih peduli dengan kita. Kalau udah tidak mau menasihati kita, kalau dia melepaskan kita, biarin saja dia buat begitu. Itu dia udah tidak sayang dengan kita. Seperti kita bayangkan saja Pak Sunardi. Kalau Pak Sunardi masih tegur kita, masih perhatiin kita, itu masih baiknya. Ya masih ada perhatiin, masih ada menasihati kita, itu masih ada baiknya. Setelah nanti kalau Pak Sunardi udah bosan atau udah biarin aja lah dia buat apa, terserah lah, itu bukan haknya saya lagi. Nah itu kita orang-orang yang tidak ikut dengan Al-Quran. Padahal di sini udah jelas. Jangan. Nah kalau Pak Sunardi udah terlalu tua ya, mungkin sebaliknya kita menasihati Pak Sunardi, tapi kan Pak Sunardi tidak mungkin menolak, ya kan? Nah, itu menolak karena tahu kalau yang menasihati itu mungkin ada benarnya. Nah, kita jangan meremehkan orang-orang yang menasihati kita. Jangan kita lihat kalau dia itu rendah dari kita. Jangan meremehkan hal-hal yang seperti itu. Nah, baik kita lanjut ayat yang ketiga. Aidza mitna wa kunna turabat zalika raj'un ba'id. Di sini dari ayat ketiga artinya apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah atau akan kembali lagi, itu adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin. Nah di sini ayat ini Allah mengungkapkan keraguan manusia terhadap kebangkitan setelah kematian. Mereka menganggap mustahil bahwa setelah menjadi tanah manusia akan hidup kembali. Keraguan ini sebenarnya mencerminkan keterbatasan akal manusia yang hanya mampu memahami hal-hal yang bersifat kasat mata. Nah, tafsir amali dari ayat ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak terjebak pada logika dunia semata, tetapi juga menguatkan iman terhadap hal-hal yang gaib, termasuk kehidupan setelah mati. Bayangkan ya, orang yang sudah mati akan hidup kembali. Itu kan gaib kan? Bagaimana logika seperti itu? Kita ingat bahwa itu adalah kekuasaannya Allah. Nah, kesadaran akan akan adanya akhirat akan membentuk pola hidup yang lebih bertanggung jawab. Karena setiap amal yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, setiap amalnya dia yang dia lakukan di dunia, amal baik maupun amal buruk, nanti dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Semoga kita diberikan orang-orang yang diterima di sisi Allah. Amin. Dan orang-orang yang masuk surganya Allah. Semoga kita memberikan hidayahnya dari Allah. Nah, orang yang yakin akan akhirat tidak akan mudah berbuat zalim, tidak akan meremehkan dosa, dan akan lebih giat dalam melakukan kebaikan. Nah, kalau dia yakin sama akhirat, dia tidak akan mudah berbuat zalim. Dia tidak akan meremehkan dosa. Kalau dia yakin sama Allah, kalau dia yakin sama akhirat itu ada, nah, maka dia akan menjauhi larangan-larangannya Allah dan akan lebih giat dalam beribadah. Nah, sholat 5 waktu, sholat jangan ditinggalkan, itu dia giat beribadah. Nah, baik ayat keempat, qad alimna ma tanqusul aradu minhum wa indana kitabun hafiz. Yang artinya di sini sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab atau catatan yang
terpelihara dengan baik. Nah, dari ayat ini udah jelas. Ayat keempat ini udah jelas, kemudian menegaskan bahwa Allah mengetahui dengan sempurna apa yang terjadi pada tubuh manusia setelah mati. Nah, bahkan hingga terbagian kecil, hingga bagian yang paling terkecil pun akan hancur di dalam tanah. Nah, tidak hanya itu, semua amal perbuatan manusia juga tercatat dengan sangat rapi dan tidak pernah lepas dari pengawasannya Allah. Nah, mari dari ayat ini kita untuk berhati-hati, untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Apa tadi? Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Bahkan hal-hal kecil yang sering kita dianggap sepele, seperti perkataan yang menyakiti, niat yang buruk, atau perbuatan yang tidak terlihat oleh manusia lain, semuanya itu tetap tercatat oleh Allah. Nah, kesadaran ini seharusnya melahirkan sikap muhasabah, yaitu apa? Yaitu kebiasaan mengevaluasi diri kita di setiap hari agar kita terus menjadi agar kita setiap uh, terus memperbaiki kualitas iman dan amal kita. Di sini udah jelas ya. Kita jangan meremehkan hal-hal yang kita anggap sepele. Bahkan seperti kita meninggalkan ibadah, atau jangan itu, kita mencuri. Memang kalau mencuri itu orang lain, manusia lainnya tidak bisa lihat kita, tetapi Allah yang bisa melihat kita. Nah, kamu sekecil apapun yang kamu sembunyi, memang manusia lain tidak bisa lihat, tetapi di sisinya Allah akan melihat kamu. Nah, Allah akan catat, entah kamu berbuat baik, entah kamu berbuat kejahatan atau kejelekan, Allah akan catat dengan rapi, seperti buku begini. Dia catat, Allah catat amal baiknya si Dandi begini, amal buruknya si Budi begini. Nah, dia catat semua ini, nanti akan diperhitungkan ketika pada hari kiamat. Itu udah jelas. Nah, terus dari ayat ini, mari kita miliki kesadaran. Kesadaran apa? Seperti apa? Kita muhasabah diri kita, merenungkan diri kita mengevaluasi diri kita. Agar apa? Agar kita terus memperbaiki kualitas iman dan amal kita. Nah, seringkali kita dianggap sepele hal-hal yang kecil ya. Ini tidak dosa ini. Ambil aja kalau misalnya begini ya. Kita disuruh uang 10.000, ada kembalian 2.000, tetapi kita tidak kembalikan kepada orang yang disuruh tadi. Kita langsung beli jajan atau seperti apa. Nah, nanti ketika ditanya orangnya uangnya sisa apa tidak, kita katakan tidak. Itu kita udah mencuri. Itu kan hal-hal yang sepele kan, begitu. Itu hal-hal yang sepele. Atau mungkin sandal di serambi masjid, itu kan sandalnya orang kan, tetapi kita gosok, kita pakai, kita gosok lah tanpa sepengetahuan orangnya. Nah, ketika nanti orangnya cari, bagaimana sudah kalau orang cari? Kita dosa apa tidak? Dosa ya. Nah, misalkan orang lain. Nah, itu kan punya orang lain. Itu hal-hal yang sepele. Tapi orang lain tidak melihat, orangnya yang punya sandal tidak melihat kita pakai. Tetapi Allah melihat kita. Dan Allah itu akan mencatat hal-hal yang amal buruk kita tadi. Terus
Ayat yang kelima. Ayat yang kelima sini bal kazzabu. Oh, ayat kelima bal kazzabu bil haq. Iya, ayat yang kelima ya. Ya, itu. Hmm. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan kepada kebenaran tatkala ya kebenaran datang pada mereka, maka mereka di dalam perkara yang membingungkan. Oh, di sini udah jelas pada ayat kelima ini Allah menjelaskan bahwa akar permasalahan orang-orang yang menolak kebenaran adalah karena mereka mendustakannya sejak awal. Nah, di sini udah jelaskan. Sehingga hidup mereka dipenuhi kebingungan dan ketidakstabilan. Menolak kebenaran bukan hanya berdampak pada kehidupan spiritual, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial seseorang. Hati yang tertutup dari kebenaran akan sulit merasakan ketenangan. Nah, dan juga di sini karena ia terus berada dalam konflik batin antara kebenaran yang datang dan penolakannya ia lakukan. Tafsir amal dari ayat ini mengajarkan kita untuk selalu jujur pada diri sendiri, berani mengakui kebenaran dan tidak membiarkan ego menguasai hati. Sikap terbuka terhadap kebenaran akan membawa ketenangan, sedangkan penolakan terhadapnya hanya akan menambah kegelisahan. Nah, di sini jelas. Di sini kita apa? Marilah kita usahakan ya. Kita usahakan apabila ketika kita berbuat salah, kita mengaku kesalahan. Kita jujur. Jangan sampai kita berbohong. Padahal udah jelas-jelas kalau kita itu melakukan hal yang salah. Tetapi egonya kita menguasai hati tadi. Akhirnya kita protes. Akhirnya kita, wah saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak pakai sandalnya tadi. Tidak akan, misalnya tidak pakai sandalnya. Dan kita itu tidak mau jujur tidak mau jujur kesalahan. Kalau kita jujur kesalahan, ya semoga aja kalau kita, Allah kan tahu ya, kalau kita udah berbuat salah terus kita jujur, pasti akan mengampuni. Nah, dari ayat sini udah jelas, jangan sampai kita uh, berbuat salah, kita menjadi berbuat benar. Jangan sampai berbuat seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.